Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ismu N. Yunanda, NIM 23126, praktikan mata kuliah jaringan komputer kelas C. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara menampilkan tabel MAC address dan switch. Langsung saja, di sini terdapat topologi. Pertama-tama kita buat di sini switch. Kemudian ada PCA dan PCB. Di sini kita diminta untuk menyambungkan kabel Ethernet dan kabel konsol dari PC A ke switch. Fase Ethernet 0 ke 6. Kemudian di sini fase Ethernet 01 juga. Fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 18. Kemudian kita mencoba untuk mengganti namanya dulu supaya seperti modul. Di sini PC0 kita ganti menjadi PCA. Enter. Lalu switchnya juga kita coba ganti menjadi S1 dan ini S2. Kemudian kita di sini diminta untuk memberi kabel konsol juga. Kita di sini pilih konsol, kemudian RS232. Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan perangkat seperti topologi ini. Jadi langsung saja, pertama-tama kita beri dulu IP konfigurasi dari PCA. Di sini IP addressnya adalah 192.168.1.1, kemudian enter. Kemudian PCB juga. Satu 192.168.1.2. Kita enter. Langkah selanjutnya di sini adalah kita mengkonfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi sudah. Kemudian konfigurasikan IP address sudah. Kemudian berikan tab Cisco. Kemudian nomor 3, berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY. Kita klik di PCA, kemudian pergi ke terminal, kita OK. Kemudian di sini kita enter dulu, terus enable, kemudian configuration terminal. Setelah itu kemudian kita memberi nama switchnya. Di sini hostname S1. Langkah selanjutnya adalah kita interface VLAN 1. Kemudian memasukkan IP address
IP address dari switch 1 tersebut. Kita lihat di sini IP addressnya adalah 1.11.192.1.11 dan subnet masknya adalah 255. Kemudian kita enter, lalu kita line konsol 0, enter. Selanjutnya kita beri passwordnya Cisco, kemudian login, kemudian exit. Selanjutnya adalah kita beri line VTY konsol 15 VTY seperti ini. Kemudian langsung kita beri password juga, passwordnya juga sama Cisco, enter saja, login, exit. Kemudian kita memberi kelas sebagai password privilege X. Caranya adalah enable script class, kita enter. Kemudian interface VLAN 1. Selanjutnya adalah no shutdown. Di sini kita klik saja exit, kemudian end, dan kita simpan terlebih dahulu. Write memory. Sudah seperti ini. Lalu kita lihat di sini langkah 1, buka suatu command prompt pada PC A dan PC B, ketikkan IP config. Kita coba di command prompt, kita coba ping IP kita coba ping IP config all. Tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet MAC address PCA. Untuk MAC address PCA sendiri di sini MAC addressnya adalah ini. Selanjutnya adalah MAC address dari PCB. Kita buka di sini PCB, kemudian command prompt, kita ping IP config. Untuk MAC address dari PCB sendiri adalah ini 006. Kemudian nomor 2 di sini masuk ke konsol dari switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F0 atau 1 pada masing-masing switch. Kita coba. Kemudian di sini kita akan ke PCA terlebih dahulu, kemudian masuk ke terminal. Di sini kita OK saja. Kemudian ketikkan show interface F0 size 1, enter. Bisa dilihat di sini, ini adalah MAC address dari PCA dan juga ini BIA nya.
Kemudian pertanyaannya di sini adalah berapa MAC address S1 Fast Ethernet. Jadi MAC addressnya adalah ini 002. Kita ketik saja. Setelah itu periksa MAC address S2 Fast Ethernet. Jadi di sini kita terlebih dahulu menyambungkan kabel konsolnya RS. Kita konfigurasi terlebih dahulu untuk PCB. Di sini kita enter saja, kemudian enable configuration terminal. Selanjutnya adalah hostname S2, kemudian interface VLAN 1, kemudian di sini kita masukkan IP addressnya, IP address 192 1.12, kemudian kita masukkan subnet masnya 255, kemudian di sini no shutdown, kemudian langsung kita exit. Kita di sini langsung kita line konsol sama seperti yang PC A tadi, kemudian passwordnya sama Cisco, kemudian login, exit, kemudian untuk VPN nya juga 015, passwordnya juga sama Cisco, kemudian login, exit, kemudian enable script class, kemudian exit. Di sini kita simpan terlebih dahulu saja red memory. Nah, setelah gini kemudian kita tadi diminta untuk show interface F0.1 ya. Show interface F0/1. Untuk MAC address dari PCB adalah ini 0060. Kita ketik saja di sini 0060 2FB4 01 seperti ini. Kemudian di sini masuk ke langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Di sini kita diminta untuk melakukan perintah show MAC address table. Kita pergi ke terminal. Di sini kita ketikkan saja show MAC address table, lalu kita enter. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah di sana terdapat suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Jawabannya adalah ada. Ini adalah MAC address. Kita coba jawab. Kemudian pertanyaan kedua, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu?
ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Jadi MAC addressnya itu adalah ini, MAC address dari MAC address dari PCB tadi. Ke switch 2 dan ke port switch mana? Di sini ada FA0/1 ke port FA0/1. Kemudian selanjutnya jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan, jadi di sini kita ping PCB-nya. Ping IP address dari PCB adalah 1.2. Kemudian kita enter. Kemudian kita show lagi MAC address table. Bisa dilihat di sini tuh menambah 1 buah MAC address lagi. Berarti ya cara tersebut dapat kerja yang ping dari PCB dapat menghasilkan MAC address baru. Kemudian langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege exit, ketikkan perintah clear MAC address. Kita coba clear MAC address table dynamic. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik MAC address lagi, maka hasilnya seperti ini, kosong. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Jawabannya tidak ada. Tidak ada MAC address yang tercantum di sini. Kemudian tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita coba. Dan di sini bisa kita lihat, setelah kita menunggu 10 detik, maka akan langsung muncul MAC address tadi. Adakah alamat baru? Jawabannya adalah iya. 002 1B01. Kemudian langkah keempat, dari PCB ping perangkat pada jaringan. Di sini kita buka saja command prompt, lalu ketikkan ARPA, enter. Tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Di
sini hanya ada satu perangkat saja. Hanya terdapat satu perangkat saja yang terhubung antara dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA, S1 dan S2. Oke. Kita ping terlebih dahulu PCA 192.168 PCA S1 dan S2. Kita lihat untuk PCA 192 seperti ini dan berhasil. Kita coba ping lagi S1. Ini berhasil juga. Kenapa kok request timeout di awal? Karena itu sedang meload, proses loading memuat, jadi 25% loss atau satu paket itu loss. Tapi ini berhasil. Kemudian ping S2, ping seperti ini, dan itu berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah apakah semua perangkat memberikan balasan sukses. Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi Anda. Kita jawab di sini. Semua sukses. Kemudian dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Kita kembali ke terminal. Oke. Di sini kita MAC address show MAC address table. Bisa dilihat di sini pertanyaannya adalah apakah switch telah menambahkan. Jawabannya adalah ya. Di sini pertama ini adalah PCB, kemudian PCA, kemudian S1 dan S2, yaitu dari PCA, kemudian PCB itu sendiri, kemudian S1 dan juga S2. Kemudian dari PCB bukalah command prompt, ketik lagi perintah ARPA. Command prompt ARPA. Apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Kita lihat pada awalnya adalah hanya satu di sini. Kemudian setelah ngeping maka bertambah. Jawabannya adalah iya. Terus untuk semua perangkat jaringan. Kemudian di sini pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar?
Kemudian di sini pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Yang lebih besar adalah jumlah traffic atau jumlah lalu lintas dari antar perangkat. Jadi hal yang akan dihadapi pada jaringan yang lebih besar adalah jumlah traffic dari setiap perangkat. Jika perangkat tersebut sedikit, atau jumlah trafficnya itu sedikit, maka lebih baik menggunakan tipenya itu dinamis. Tapi jika traffic lalu lintas daripada jaringan tersebut banyak atau luas, maka lebih baik menggunakan statis. Jadi menurut saya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.